Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Farasid dari kelas 8E. Hari ini saya ingin merangkum buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini berjumlah 527 halaman dan saya akan mengulasnya menjadi 3 bagian. Dan langsung saja kita akan memulainya dari bagian yang pertama. Di dalam buku ini, Yuval Noah berusaha membuat prediksi apa yang akan dipikirkan oleh manusia dalam beberapa dekade atau abad ke depan. Yuval Noah tidak membuat prediksi apa yang terjadi di masa depan, karena itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di sini, Yuval Noah Harari berusaha menjelaskan apa yang dicoba dipikirkan oleh manusia dan diselesaikan oleh manusia di masa depan. Mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kemanusiaan. Profesor Harari di buku ini dimulai dengan menjelaskan apa bedanya sekarang dengan 100 tahun yang lalu. Menurut beliau, 100 tahun dahulu manusia sudah berusaha keras untuk 3 masalah. Yang pertama, wabah penyakit, perang, dan kelaparan. Menurut Harari, ketiga hal tersebut relatif sudah bisa teratasi untuk saat ini. Lebih banyak orang yang mati karena obesitas daripada karena kelaparan. Contohnya dulu, pada tahun 2010, ada 1 juta orang yang tewas karena kelaparan. Sedangkan obesitas, ada 3 juta orang yang tewas. Kemudian perang. Sekarang lebih banyak orang yang mati karena bunuh diri daripada karena peperangan. Jadi ketiga hal ini kayaknya tidak menjadi pemikiran lagi bagi umat manusia dalam beberapa dekade mendatang. Yang kedua adalah teknologi meningkatkan hidup manusia. Harga untuk meningkatkan kapasitas hidup manusia sangat mahal dan tersedia hanya bagi segelintir orang saja. Selain itu, jumlah pekerjaan yang tersedia akan jauh berkurang karena digantikan oleh teknologi yang lebih efektif di bidang kesehatan. Manusia juga telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bidang engineering genetik dan artificial intelligence misalnya. Teknologi benar-benar meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan hewan. Manusia sekarang bisa memilih hewan mana yang hidup dan meninggal, yang mana yang harus dipelihara dan yang mana yang dibiarkan hidup di alam bebas. Ada 200.000 serigala yang hidup bebas di alam, tapi lebih dari 400 juta anjing dijadikan hewan peliharaan. Ada 40.000 singa yang hidup di alam liar, tapi lebih dari 600 juta kucing dijadikan hewan peliharaan. Fakta yang dikemukakan oleh Profesor Yuval Noah Harari ini sekali lagi mengingatkan kita hubungan antara manusia dengan hewan. Review untuk buku ini sendiri, buku Homo Deus ini juga bagus karena dia membawa beberapa topik dari Sapiens seperti kebebasan kita dalam berpikir dan bagaimana kebebasan itu membuat kita menciptakan hal baru seperti uang, negara, dan perusahaan. Yang itu anehnya, itu membuat kita sedih, depresi. Kita menciptakan itu untuk kebaikan umat manusia, tapi justru itu bikin kita stres. Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang apa yang harus kita pikirkan di masa depan. Membuka pikiran kita tentang topik-topik apa saja yang harus kita perhatikan di masa depan. Di buku ini juga menurut saya Yuval Noah Harari masih menarik karena menyampaikan fakta-fakta yang ingin dia sampaikan lengkap dengan penafsirannya. Salah satunya tentang agama. Mungkin di masa lalu kita sering membawa masalah gay atau LGBT atau lesbi dan sebagainya, kemudian dihukum sama para teolog dan para agamawan lah. Tetapi kalau kita ngomongin tentang LGBT atau lesbi atau sebagainya, kita akan dimaknai berbeda gitu. Kalau sekarang ada orang yang mendukung hak dari kaum LGBT itu sendiri. Untuk kritik Yuval Noah Harari itu bikin suatu topik, dan topik itu biasanya loncat-loncat. Jadi kayak Yuval Noah Harari bikin topik tentang kudeta di Romania.
tetapi topiknya masih berkaitan dengan seputar itu, tetapi pembahasannya beda gitu. Jadi kalau kita kurang cermat, kalau kita kurang perhatiin dengan baik, kita bisa gak paham dan bisa aja nggak nangkep gitu apa yang sekian ulasan yang bisa saya sampaikan dari buku Homo Deus ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.